Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya M. Dapa Firdaus. Sebagai moderator, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Jesse Safina Hoki, Tri Wahyuni, Retno Astuti, dan Salmanisa Sabjanati. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan hari ini adalah hukum asuransi, aspek pajak dalam bisnis, hukum perbankan, hukum tindak pidana pencucian uang. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Salmanisa Sabjanati untuk menyampaikan materi pertama. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi mengenai hukum asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi penanggung dan tertanggung. Sedangkan asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya ada hal-hal yang terdapat dalam asuransi, yaitu yang pertama ada penanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang kedua ada tertanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Yang ketiga, suatu peristiwa belum tentu akan terjadi atau infiniment. Unsur-unsur pasal 246 KUHD. Yang pertama adanya kepentingan. Pada pasal 250 JO 268 KUHD. Yang kedua adanya peristiwa tak tentu. Yang ketiga adanya kerugian. Syarat sahnya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 1320 KUH PDT. Ketentuan yang terdapat pada pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan, yaitu tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Retno Astuti. Baik, terima kasih Dava. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi dibagi menjadi dua, yaitu asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Dan yang kedua yaitu asuransi jiwa yang terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa kredit. Aspek pajak dalam bisnis yang pertama yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sebagai suatu badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Setelah itu, setelah mendapatkan NPWP, maka wajib pajak pelaku bisnis wajib menyetorkan dan melaporkan SPT PPh tahunan dan SPT bulanan. Yang kedua yaitu menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Wajib pajak pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan, apakah atas penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang telah bersifat final atau bukan. Sebagai contoh yaitu bisnis konstruksi yang pengenangannya pajaknya dikenakan tarif pajak penghasilan final khusus jasa konstruksi. Dan yang ketiga yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan. Sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Dava.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuril Fikri Mukti Pramundari. Yang keempat, memperhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan pajak. Aspek pajak dalam bisnis yang keempat, perhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Pelaku bisnis juga harus memperhatikan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan, apakah termasuk usaha mikro kecil, menengah, atau besar. Karena untuk menentukan aspek pelaku bisnis, jika pelaku bisnis memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, maka perusahaan tersebut wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung, dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang. Namun, apabila penghasilan bruto wajib pajak pelaku bisnis kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, pelaku bisnis juga harus memperhatikan apakah bisnis yang dilakukan merupakan bukan objek PPN. Apabila bisnis yang dilakukan merupakan objek PPN, masa pelaku bisnis tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Contoh, jasa catering, jasa asuransi, makanan di restoran. Yang selanjutnya yaitu hukum perbankan. Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara untuk melaksanakan usaha bank. Sumber hukum perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan. Sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Ketentuan yang mengatur dan berkaitan dengan perbankan terdapat dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua, terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang selanjutnya, terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang selanjutnya, terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Yang selanjutnya, terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sifat hukum perbankan di Indonesia mempunyai sifat yang memaksa, artinya dalam menjalankan usahanya, bank harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jika ada melanggar, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Jessie Safina Hoki. Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah A. Serangkaian ketentuan hukum positif perbankan. Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan Bank Indonesia, keputusan direksi dan surat edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksanaan lainnya. B. Hukum positif perbankan tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original asli maupun peraturan derivatif atau turunan. Sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan. C. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur tata laksanaan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank yang mencakup perizinan, bentuk hukum kepengurusan, dan kepemilikan bank. D. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Hukum tindak pidana pencucian uang. Pengertiannya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menempatkan,
mentransfer, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaannya yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya. Dasar hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.